Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Muhammad Rafli dengan NPM 514221115 dan teman saya. Saya Nova Putra Ramadan dengan NPM 514222217. Saya Kaitor Perwaru dengan NPM 504-22741. Saya Daniel Alvin Trianto dengan NPM 504-22380. Kali ini ka- kami akan menjawab post-test dari soal sistem operasi. Nomor satu yaitu jelaskan jenis-jenis penjadwalan disk pada sistem operasi. Yaitu dengan satu FGFC yaitu first come first serve, yaitu dengan prinsip memproses permintaan berdasarkan urutan kedatangan. Kelebihan implementasi mudah, kekurangan tidak efisien, terutama jika permintaan terbesar tersebar. Dua, dengan SFTV yaitu short task time first, dengan prinsip memproses permintaan dengan jarak terdekat dari posisi head saat ini. Kelebihan mengurangi waktu pencarian. Kekurangan bisa menyebabkan starvation. Tiga, scan atau elevator. Prinsip head bergerak ke arah tertentu hingga ujung kemudian kembali. Melayani permintaan di sepanjang jalan. Kelebihan distribusi pelayanan yang lebih merata. Kekurangan delay untuk permintaan di arah berlawanan. Ya, Lalu selanjutnya 4 C-scan atau circular scan. Prinsip head bergerak ke satu arah hingga ujung kemudian kembali cepat ke awal tanpa melayani permintaan. Kelebihannya, waktu pelayanan lebih seragam. Kekurangannya, potensi waktu tunggu tinggi untuk permintaan di ujung jalur. Lalu yang kelima ada look dan C-look. Prinsipnya seperti scan dan C-scan, tetapi headnya hanya bergerak sejauh permintaan terjauh. Kelebihannya mengurangi waktu, tidak perlu. Kekurangannya kompleksitas lebih tinggi dibanding scan atau C-scan. Lalu ada bagaimana menentukan pemilihan algoritma yang baik untuk penjadwalan DIX. Terdapat kriteria pemilihan algoritma, karakteristik beban kerja, distribusi dan frekuensi permintaan DIX, waktu respon yang dibutuhkan, seberapa cepat permintaan dipenuhi, utilitas head, seberapa efektif head digunakan, keadilan bagaimana algoritma menangani semua permintaan, panduan pemilihan. Ada FTFS cocok untuk untuk beban kerja acak, ada SSTF cocok untuk mengurangi waktu pencarian jika starvation bukan masalah. Terus ada scan atau chat scan baik untuk sistem dengan permintaan tersebar, ada look atau C-look efektif untuk sistem dengan kebutuhan layanan cepat. Lalu, apa yang Anda ketahui tentang partisipasi pada ArcDix? Jelaskan secara lengkap perbedaannya. Yang pertama ada partisi primer. Definisinya partisi utama yang langsung dapat di boot. Lalu ada jumlah maksimalnya 4 per detik, 4 per disk. Lalu penggunaan sistem operasi dan partisi bootable. Yang kedua, partisi extended. Definisi sediakan partisi tambahan dengan subpartisi atau logikal. Jumlahnya satu per disk. Penggunaan menyimpan lebih banyak data daripada yang diizinkan oleh partisi primer. Yang ketiga ada partisi logikal. Definisinya bagian dari partisi extended. Jumlah tidak terbatas tergantung pada ukuran partisi extended. Yang ketiga, penggunaan data dan aplikasi. Perbedaannya, yang primer terbatas dan dapat di boot.
Lalu extended memperluas jumlah partisi dengan logikal. Lalu yang ketiga, logikal fleksibilitas untuk menyimpan data dalam partikel extended. Apa yang Anda ketahui tentang swap spek? Jelaskan. Definisinya, area disk yang digunakan untuk memperluas RAM secara virtual. Fungsinya menyimpan data yang tidak aktif di RAM, lalu meningkatkan kapasitas memori efektif. Keuntungannya, menangani aplikasi dengan kebutuhan memori tinggi. Lalu kekurangannya, waktu akan lebih lambat dibandingkan RAM. Terlalu banyak swap bisa mengurangi kinerja. Selanjutnya, sebutkan jenis-jenis media penyimpanan yang digunakan pada komputer dari dahulu hingga saat ini. Jelaskan perbedaannya. Yang pertama ada punch card. Era 1890-an. Kapasitas berapa byte? Penggunaan awal komputasi mekanis. Kedua ada magnetic tape. Era 1950-an. Kapasitas beberapa MB. Penggunaan penyimpanan data massal. Yang ketiga ada hard disk drive atau HDD. Era 1956. Kapasitas beberapa GB hingga TB. Penggunaan penyimpanan data besar dan sering. Keempat ada solid state drive atau SSD. Era 2000-an, kapasitas beberapa GB hingga TB. Penggunaan penyimpanan cepat dan efisien. Yang kelima ada flash memory. Era 1980-an, kapasitas beberapa MB hingga TB. Penggunaan penyimpanan portable USB SD card. Perbedaan punch card fisik kapasitas rendah, magnetic tape sekuensial kapasitas besar, HDD random access lebih murah, SSD random access lebih cepat dan tahan lama, flash memory portable kapasitas variatif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.